Hanya Maung Bandung yang layak jadi raja. Hasil akhir Bayangkara FC versus Persija Jakarta. Terungkap alasan mengapa APBD FC cuma jadi penonton klasemen saat King Persib bersiap angkat piala. Jangan sampai emosi melihat statistik yang membuktikan mereka cuma kucing saat komplotan Brazil mereka hobi emosian di lapangan. Simak berita selengkapnya sekarang juga sebelum mereka benar-benar jadi Persija yang jauh dari trofi juara. Kami tidak butuh penonton yang ragu. Kami butuh bobotoh sejati yang haus kemenangan. Kalau mentalmu kuat menghadapi fakta yang keras, tekan subscribe sekarang juga. Ayo, tepuk tangan dulu buat Persija Jakarta yang baru aja main di Lampung. Luar biasa ya, terbang jauh-jauh ke Sumatera cuma buat pamer. Pamer apa? Pamer drama tentu saja. Gue tuh kadang bingung sama Persija. Mereka ini klub bola atau sinetron stripping? Tiap mau main narasinya selalu sama. Macan Kemayoran siap mengaum. Begitu peluit bunyi, kok suaranya lebih mirip kucing minta kawin? Lemes amat bang. Katanya ibu kota tapi mainnya kok kayak lagi kejebak macet di Sudirman. Mau maju susah, mau mundur gengsi. Diam di tempat ya diklaksonin orang. Terus ada yang lucu nih, di medsos fansnya berisik banget bahas klasemen. Katanya, tenang, puncak itu dingin, makanya kita di bawah biar anget. Lah, itu mah bukan mau juara, itu mah mau mojok di angkringan. Dan yang paling bikin gua sakit perut, mereka ini hoki banget ngeliatin klasemen ke atas. Ngeliatin siapa? Ya siapa lagi kalau bukan King Persib. Ibaratnya gini, Persib itu udah naik mobil listrik, satset udah sampai Bandung. Lah Persija masih sibuk nyari kunci cadangan di kolong meja. Mereka ngerasa lagi ngejar Persib, padahal aslinya Persibnya udah selesai mandi, udah ganteng, udah siap angkat piala. Persija baru mau manasin mesin. Ngejar klasemen kalah Persib itu bukan kompetisi buat kalian. Itu namanya wisata religi. Cuma bisa dipandang, nggak bisa disentuh. Kalian sibuk hitung-hitungan poin. Oh, kalau tim A kalah, tim B seri, kita menang, kita bisa naik satu strip. Bos, sepak bola itu main di lapangan, bukan main kalkulator di warung kopi. Katanya macan, tapi kok tiap ketemu lawan yang lagi on fire dikit langsung kena mental? Macannya lagi diet ya? Atau lagi ikut program diet karbo, jadi nggak ada tenaga? Saran gue sih buat Persija, mending fokus aja deh. Jangan ketinggian lihat ke atas, nanti lehernya pegal. Lihat Persib di puncak itu emang silau. Mending kalian fokus benerin operan dulu aja. Jangan sampai nanti di akhir musim, slogan Persija Jakarta berubah jadi Persija jarak jauh dari trofi juara. Gua Soccer Insight, salam damai tapi tetap roasting. Makasih. Analisis khusus. Momentum emas Persebaya Surabaya usai tekuk Persita Tangerang. Sinyal bahaya bagi Persija Jakarta di duel klasik mendatang. Gelombang optimisme tengah menyelimuti kota pahlawan. Kemenangan krusial yang diraih Persebaya Surabaya saat menjamu Persita Tangerang di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, bukan sekadar tambahan 3 poin biasa dalam tabel klasemen. Hasil positif ini secara luas dipandang sebagai pernyataan sikap dan modal psikologis yang masif bagi skuad asuhan Bernardo Tavares sebelum mereka melakoni laga syarat gengsi melawan rival abadi Persija Jakarta. Di dunia maya, tagar hashtag Persebaya Day dan diskursus mengenai performa impresif Bajul Ijo mendominasi lini masa media sosial sejak semalam hingga pagi ini. Para pengamat sepak bola di berbagai platform digital sepakat bahwa Persebaya sedang berada dalam tren menanjak yang tepat di waktu yang krusial. Kemenangan atas Persita Tangerang menjadi bukti sahih kematangan strategi yang diusung Tavares. Sepanjang 90 menit, Persebaya menunjukkan dominasi total baik dalam penguasaan bola maupun efisiensi transisi. Lini tengah yang dimotori oleh kreator serangan asing berkualitas berhasil mendikte ritme permainan, memaksa Persita bermain bertahan di hampir sepanjang laga. Satu hal yang paling disoroti oleh media olahraga nasional adalah kembalinya ketajaman lini depan Persebaya.
Koordinasi antara penyerang sayap yang eksplosif dengan striker murni di kotak penalti terlihat kian padu. Efektivitas penyelesaian akhir yang sempat menjadi kendala di putaran pertama, kini telah bertransformasi menjadi kekuatan utama yang mematikan. Bagi Persebaya, menghadapi Persija Jakarta bukan hanya soal taktik, melainkan perang mental. Kemenangan atas Persita berfungsi sebagai suntikan kepercayaan diri yang tak ternilai harganya. Dalam wawancara pasca laga yang dikutip dari berbagai sumber resmi, Kapten tim Persebaya menegaskan bahwa kemenangan ini adalah bahan bakar utama untuk menjaga harga diri klub di hadapan pendukung setia, Bonek Mania. Keberhasilan menjaga gawang tetap bersih, clean sheet dalam laga terakhir juga memberikan nilai tambah bagi barisan pertahanan. Koordinasi duo bek tengah Persebaya yang kian solid menjadi kabar buruk bagi barisan penyerang Persija Jakarta yang tengah berupaya menemukan kembali sentuhan gol mereka. Di sisi lain, Persija Jakarta dipastikan memantau ketat progres rivalnya ini. Media sosial diramaikan dengan spekulasi taktik yang akan digunakan pelatih Persija untuk membendung agresivitas Persebaya. Duel klasik ini diprediksi akan menjadi pertarungan adu mekanik di lini tengah. Kondisi fisik pemain Persebaya yang relatif gugar dan minim akumulasi kartu menjadi keuntungan tersendiri. Sebaliknya, Persija yang baru saja melakoni laga berat di pekan sebelumnya harus bekerja ekstra keras untuk memulihkan kebugaran skuad mereka demi meladeni permainan intensitas tinggi yang biasa diperagakan Bajul Ijo di bawah komando Tavares. Dukungan masif di dunia maya dari para bonek melalui kampanye digital memberikan tekanan sekaligus motivasi bagi skuad. Atmosfer pertandingan klasik ini sudah mulai terasa meski laga masih beberapa hari lagi. Persebaya Surabaya telah menyelesaikan separuh tugas mereka dengan menundukkan Persita Tangerang. Kini, fokus total beralih ke laga melawan Persija. Dengan modal kemenangan di tangan, strategi yang kian matang dan dukungan supporter yang militan, Persebaya siap mengirimkan sinyal waspada ke Jakarta. Pertempuran dua klub dengan sejarah panjang ini dipastikan akan menyedot perhatian jutaan pasang mata. Persebaya telah melempar tantangan, kini tinggal menunggu bagaimana Persija Jakarta merespons ancaman nyata dari tim kebanggaan warga Surabaya ini. Persimpangan jalan Marcus Rashford antara kebangkitan di Barcelona dan teka-teki masa depan di Old Trafford. Nama Marcus Rashford kembali menjadi pusat gravitasi pemberitaan olahraga global pada awal April 2026 ini. Setelah menjalani musim pinjaman yang fluktuatif di raksasa Katalan FC Barcelona, penyerang internasional Inggris tersebut kini berada di titik krusial yang akan menentukan arah karir profesionalnya dalam beberapa tahun ke depan. Dinamika terbaru menunjukkan adanya perpaduan antara performa impresif di lapangan hijau dan ketidakpastian administratif di balik layar yang melibatkan dua klub raksasa, Manchester United dan Barcelona. Kabar terbaru yang paling mengembirakan bagi pendukung Rashford terjadi pada Sabtu malam, 4 April 2026. Dalam laga krusial La Liga melawan Atletico Madrid di Stadion Metropolitano, Rashford membuktikan bahwa taringnya belum tumpul. Tampil selama 79 menit, Rashford berhasil mencatatkan namanya di papan skor dalam kemenangan tipis 2-1 untuk Blaugrana. Penampilan ini mendapatkan rating tinggi 8.1 dan menjadi pesan tegas kepada pelatih Hansi Flick. Dengan cederanya Rafinha yang diperkirakan absen hingga Mei mendatang, Rashford kini menjadi tumpuan utama di lini serang Barcelona. Flick sendiri dalam konferensi persnya menyatakan bahwa ini adalah kesempatan besar bagi Rashford untuk menunjukkan kualitas aslinya setelah sempat terkendala masalah fisik dalam beberapa pekan terakhir. Namun, di balik kegemilangan gol tersebut, masa depan Rashford di Camp Nou justru diselimuti awan mendung. Laporan terkini dari media Spanyol menyebutkan bahwa Barcelona telah melewatkan tenggat waktu atau deadline pada 31 Maret 2026 untuk mengaktifkan klausul pembelian permanen senilai 30 juta euro atau 26 juta pound sterling. Masalah utama yang mengganjal langkah Barcelona bukanlah harga transfer yang dianggap relatif terjangkau, melainkan struktur gaji Rashford yang sangat tinggi. Di tengah regulasi keuangan La Liga yang sangat ketat, Barcelona kesulitan untuk mendaftarkan Rashford secara permanen tanpa melanggar batas gaji pemain. Pihak Manchester United dilaporkan enggan menurunkan harga jual sang pemain, mengingat performa Rashford yang dianggap cukup stabil selama masa peminjaman.
Ketegangan negosiasi ini memicu spekulasi kuat bahwa Rashford berpotensi ditarik kembali ke Old Trafford pada musim panas mendatang. Jika Barcelona gagal menemukan solusi finansial, Manchester United dikabarkan siap mendengarkan tawaran dari rival-rival di Premier League yang bersedia membayar lebih tinggi daripada angka 30 juta euro tersebut. Hingga pekan pertama April 2026, catatan statistik Rashford di La Liga menunjukkan proses adaptasi yang positif. Dari total 1.416 menit bermain, ia telah mengemas 5 gol dan 6 assist. Meski sempat mengalami puasa gol sejak Januari akibat masalah cedera ringan, golnya ke gawang Atletico Madrid menjadi momentum balik yang sangat dibutuhkan. Kemampuan Rashford untuk bermain di berbagai posisi lini serang, baik sebagai sayap kiri maupun penyerang tengah, menjadi aset berharga bagi Hansi Flick. Keunggulannya dalam duel udara dan kecepatan transisi menjadikannya salah satu pemain dengan rating rata-rata tertinggi di skuad Barcelona musim ini. Bagi Rashford pribadi, konsistensi di level klub adalah harga mati demi mengamankan tempat di skuad timnas Inggris di bawah asuhan Thomas Tuchel. Dengan gelaran Piala Dunia 2026 yang kian dekat, tampil reguler di kompetisi level tinggi seperti La Liga dan Liga Champions menjadi syarat mutlak. Penampilannya baru-baru ini saat membela The Three Lions melawan Uruguay dan Jepang menunjukkan bahwa ia masih menjadi bagian penting dari rencana Tuchel, meskipun ia harus berjuang ekstra keras untuk mendapatkan menit bermain inti. Beberapa pekan ke depan akan menjadi periode paling menentukan bagi karir Marcus Rashford. Apakah ia akan terus menjadi pahlawan bagi publik Camp Nou dan mendesak manajemen Barcelona untuk menampungkan transfer permanennya? Ataukah ia akan kembali ke Manchester untuk membuktikan diri di bawah era baru kepelatihan di Old Trafford? Satu hal yang pasti, gol di Metropolitano telah membuktikan bahwa Marcus Rashford tetaplah salah satu talenta paling berbahaya di sepak bola Eropa. Dimanapun ia bermain musim depan, publik sepak bola dunia akan terus menantikan aksi-aksi magis dari pemain bernomor punggung 10 ini. Resonansi kebangkitan Rasmus Højlund di Napoli, antara pembuktian diri dan drama kepulangan ke Old Trafford. Panggung sepak bola Italia tengah menjadi saksi bisu transformasi luar biasa dari salah satu talenta muda paling disoroti di Eropa, Rasmus Højlund. Memasuki pekan pertama April 2026, penyerang jangkung asal Denmark ini tidak lagi sekedar menjadi bayang-bayang kegagalan masa lalunya di Inggris. Sebaliknya, Højlund telah menjelma menjadi instrumen vital dalam skema ofensif Napoli di bawah asuhan Antonio Conte, memicu diskusi hangat mengenai masa depan karirnya yang kini berada di persimpangan jalan. Laga krusial melawan AC Milan yang dijadwalkan berlangsung hari ini, Minggu 5/4 di Estadio Diego Armando Maradona, menjadi sorotan utama. Pasalnya, Højlund membawa misi pribadi yang sangat kuat untuk menghapus kutukan pribadinya terhadap Rossoneri. Kabar terbaru dari kamp latihan Napoli melaporkan bahwa Højlund berada dalam kondisi fisik dan mental yang prima. Meskipun secara historis ia belum pernah merasakan kemenangan atas AC Milan baik saat masih berseragam Atalanta maupun Manchester United, musim 2025-2026 memberikan narasi yang berbeda. Hingga April 2026, statistik Højlund di Serie A sangat mengesankan bagi pemain berusia 23 tahun. Ia telah mengemas 10 gol dari 26 penampilan liga, sebuah catatan yang jauh melampaui produktivitasnya di musim terakhirnya bersama Setan Merah. Di ajang Liga Champions, kontribusinya pun tak kalah mentereng dengan koleksi 3 gol dari 7 laga, membantu Napoli tetap kompetitif di level kontinental. Keberhasilannya beradaptasi dengan gaya main Italia yang taktikal telah membungkam banyak kritik yang sebelumnya menyebutnya sebagai pembelian gagal senilai 72 juta pound sterling. Di luar lapangan, wawancara terbaru Højlund dengan media Denmark TV2 menjadi perbincangan panas di Jakartmaya. Secara belak-belakan, Højlund mengakui bahwa karirnya di Manchester United terasa menyesakkan pada bulan-bulan terakhirnya di Old Trafford. Ia merasa terjebak dalam ekspektasi harga transfer yang tinggi dan kurangnya kepercayaan dari struktur kepelatihan baru di bawah Ruben Amorim. Saya merasa seperti dimasukkan ke dalam kotak. Saya tahu tidak akan ada banyak kesempatan bermain jika saya terus di sana, ungkap Højlund. Ia secara tersirat menyebut bahwa kepindahannya ke Napoli dengan status pinjaman senilai 6 juta euro adalah langkah penyelamatan karir. Atmosfer di Naples yang lebih sehat bagi kesehatan mentalnya terbukti menjadi katalisator bagi performa impresifnya saat ini. Status peminjaman Højlund yang akan berakhir pada 30 Juni 2026 menciptakan spekulasi transfer yang alot.
Manchester United sebagai klub pemilik berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, mereka melihat aset mereka kembali bernilai tinggi di pasar transfer dengan market value yang kini menyentuh 48,2 juta euro. Di sisi lain, Napoli dilaporkan sangat berhasrat untuk mempermanenkan status sang pemain setelah melihat kontribusi nyatanya musim ini. Namun, kendala finansial tetap membayangi. Napoli harus memutar otak untuk menebus harga yang dipatok United, sementara United sendiri sedang mempertimbangkan apakah akan memberikan kesempatan kedua bagi Højlund di bawah filosofi permainan yang baru atau justru melepaskannya demi menambah pundi-pundi belanja pemain baru. Tidak hanya di level klub, performa gemilang Højlund juga menjadi berkah bagi timnas Denmark. Dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa yang baru saja berakhir Maret lalu, ia mencatatkan statistik luar biasa dengan torehan 5 gol dari 13 pertandingan. Ketajamannya di level internasional menjadikannya salah satu penyerang yang paling diwaspadai di kasta tertinggi sepak bola dunia tahun depan. Bagi Rasmus Højlund, sisa pertandingan di musim 2025-2026 bukan sekedar rutinitas profesional, melainkan audisi terbuka bagi klub-klub elit Eropa. Kemenangan atas AC Milan sore ini bisa menjadi batu pijakan penting untuk membawa Napoli meraih Scudetto atau setidaknya mengamankan posisi di 4 besar. Apakah ia akan kembali ke pelukan publik Old Trafford untuk membuktikan diri? Ataukah ia akan terus menari dalam simfoni sukses di Naples? Satu hal yang pasti, dunia sepak bola kini kembali melihat sosok Rasmus Højlund sebagai predator kotak penalti yang haus akan gol, bukan lagi sebagai striker yang terbebani label harga.